bersama-sama berdaya dan berkarya. Asik. Cepet duluan ah. Hilang loh. Oh, maniak. Main mulu yuk. Coba. Cari. Oke, N. Oh, cerita ya. Oke, pas banget. Ini gue menang nih. Menang. Iya, kenapa? Ya kapan Emil ada iklannya? Kenapa? Kagak, lu kayak kafe apa anjir? Di gereja mulu. Pesan apa? Mau Paris taruh satu deh, Pak. Satu? Iya. Oke. S ya, Pak ya? Ya. Nggak bilang lo kesini. Ya, Lu, kabarin dulu di grup kalau mau kesini. lu yang harusnya ke gereja, ada rapat. Lu dari gereja? Hah? Dari gereja. Teman-teman? Itu yang buat bulan depan kayak apa 2 bulan lagi ya? Gue lupa. Saking banyaknya rapat kayaknya nih. Bulan depan, bulan Kespa, 2 bulan lagi bulan keluarga. Kasih ya, Pak ya. Bulannya lagi. Enggak benar. Berarti bulan keluarga. Keluarga kan kita sepamit. Kayak lu enggak ini lu. Bulan keluarga? Jadi mana? Oh, lu yang nolak jadi koor itu lu ya? Iya. Gua. Yang minta tukeran itu loh. Yang jadinya orang lain ya. Tadi lu ini enggak pada pesen. Belum kita. Belum. Udah duluan. Kita mau dulu aja. Mang. Mau pesen dong. Nutrisari Mang, yang jeruk pres. Gua mau nyoba taro nih. Enak tahu taro. Gua taro juga deh. Dingin, panas? Aku dingin. Saya taro sama kayak ini. Taro aja. Lu pada kenapa pada tim taro dan maca orang mah? Enggak. Maca isolasi. Asik. Maca. Taro. Ungu gitu. Ubi. Tadi kenapa lu nggak ke gereja kata gua? Enggak, justru gue nggak tahu kalau ada rapat. Sumpah, baru aja kelar BSB gue udah cuti dah. Gue pengen cuti asli. Tadi lo nih. Oke, terima kasih Bang. Ih, tim taro. Oke, terima kasih. Makasih Pak. Jauhkan taro dari gue. Mang, lagi ada cemilan nggak sih? Baru nih. Tahu dong. Berapaan? Satu? Ya, 1.000. Oke. Nih saya Bang, mau apa? Ini terus ini. Mukbang kita. Sambil. Iya, abis BSB nih, gue liat selama BSB kayaknya lu di gereja terus tuh. Bukan lagi. Apa nginep? Iya, kapan lagi kan lu ada kesempatan nginep di gereja? Apalagi buat pelayanan gak sih? Maksudnya kayak Kemarin kita kayak punya keluh kesah yang sama. Kayaknya lu yang cerita aja deh. Tadi gua kayaknya mau cerita tuh nggak ada. Kewa ya. Oh iya. lu tangan cerita lo. Ini kebetulan ditanya soal BSB nih. Gimana? Udah sebulan nih, udah penutupan Ya. kan kemarin. Lu kan koor humas. Gua jadi koor dekor pas BSB. Gua Satu ya Pak. bener sih, maksudnya kayak ya lu sering liat gua di gereja terus. Ya gimana, capek banget orang timnya cuma sedikit orangnya, banyak yang sorry banyak yang kerja. Maksudnya kayak ya maksudnya kerja di luar gereja. Iya. Maksudnya kayak ada kesibukan. Ya Oke. Ya, ada juga kalau menurut gue kurang pemuda. Maksudnya kayak karena ya mungkin pemuda ada yang kuliah. Cuma maksud gue adalah ya mungkin secara tenaga dan secara fleksibilitas lebih besar dari yang bekerja. Nah sebenarnya ya don't get me wrong, gue menghargai mereka yang sebelumnya pengalaman. Cuma maksud gue untuk mereka hadir bisa cepat, kayak misalkan kayak dari jam jadi sore kan masih jam kerja sebenarnya kan. Ya sebenarnya itu ya bisa lebih efisien juga waktunya kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ya gimana, maksudnya kayak nggak bisa dipungkiri juga gue paling awal datang gara-gara kan gue lagi nggak kerja pet, maksudnya gitu loh. Oh nggak kerja, bukan dia doang sih. Oh lo nggak kerja? Kok pakai kaget sih? Orang kita yang ketemu terus. Tapi gue lagi nyari, masih nyari. Pasti dong, harusnya dong. Lu gimana? Lu kemarin wawancara kan lu? Iya, lu ikut ya gue wawancara ya. Gitu lah pokoknya. Ya masih nyari sih sebenarnya, cuman
gue tadi mau ngejek nih, nggak ada yang ngertiin, gue nyari gini, terus aturan lu pada nanya dong, nyari apa pan? Nyari lucunya. Belum. Itulah kenapa kita nggak nanya. Iya makanya nyesel kan lu. Itu gue saking capek makanya gue jokes gue. Bentar, gue semangat apa dulu ya bentar ya. Iya. Ya, Nggak jadi lu kan? nggak jadi. Lu koor kan? Lu koor. Ya, Apa sih dekor ya berarti ya? Tadi lu bilang tadi itu apa sih? Lu tidak apa ya istilah tim lu kurang pas lah. Emang lu baru bisa bekerja ketika tim lu pas gitu. ya maksud gue tim ya penting. Maksud gue kayak gue senang pelayanan. Cuman ya dengan tim yang enak dan yang gue ngerti gue cara mainnya gitu ya. Ya semakin enak juga, gue lebih enteng juga pelayanannya. Kayak gitu. Sumpah tapi kayak sekarang ini untuk seputar pelayanan ya. Kayak pelayanan gue selain jadi pengurus anak buah Anda di Kompa. Ya BSB ini jadi oh ya ding upcoming berarti bulan keluarga. Nah cuman yang BSB ini nih yang lagi gue perhatiin soalnya gue ngerasain dari kita minggu pertama BSB. Nah, gue sama Evan kan bikin dekorasinya kemarin apa sih minggu pertama? Karo yang merah-merah itu kain karo. Betul. Rada minder tuh, cuman itu kayak gue dan tim, gue secara individu ya. Kayak gue udah seneng, ini semuanya buat Tuhan, gue seneng untuk bikin ini, bla bla bla, dah cakep. Tapi pas di hari minggunya pertama kali di sebelah itu, akhirnya ada yang bilang ke gue, yuk keren dekorasinya, ada lah ibu-ibu inilah, Sebut. nggak usah. Nah, terus ya gue seneng dapat kayak pujian gitu. Cuman gue baru menyadari akhirnya di penutupan kemarin kalau wah gila gue seneng banget bikin ini atap mimbar tuh gue jadiin rumah-rumah adat keren itu sama Evan. Nah gitu. Soalnya gue ngincer Apa? tetap gue sebut ya Pak. Nah tapi gue sebenarnya lama-lama gue ngincer untuk semakin banyak orang yang ngomong, iya orang yang notice, orang yang bilang kayak keren, atau kayak, emang nih dekorasi. Dan sebenarnya ya puji Tuhan ada. Cuman ntar lama gue akhirnya nyadar, kok gue senengnya pas denger itu doang. Bener maksudnya apa ya? Pujian itu tuh adiktif aja. Iya, adiktif gitu. aja. Iya. Istilahnya adiktif bisa jadi. Kayak maksudnya kalau di Alkitabiah Kita madu bagi jiwa. Enggak ya salah ya. Ya pokoknya kayak kitab apa tuh? Gue nggak tahu. gue nggak tahu. Maksud gue tentang kenapa nyanyi. Entah kenapa. Nah, entah kenapa gue semakin dapat pujian, tapi bukannya gue semakin kayak humble atau gimana. Entah kenapa justru kayak, anjir, asik banget nih gue dapat pujian-pujian terus. Kayak, oke, gue ikut lagi. Misalkan gue jadi kayak, wah Natal gue dah. Atau ini gue jadi ikut lagi deh. Biar apa? Tandain. Diam. Maksudnya kayak demi nggak 100% ya, tapi adalah beberapa persen untuk mencari kesempatan gue buat di notice lagi dekorasi gue. Tapi bisa gue bilang bahwa ya gue relate karena menurut gue bidang yang kita koordinatori asik. Lo dekor, Humas. ya gue humas dan Ya. dia dekorasi doang. Ya iya maksudnya dua bidang ini adalah dua bidang yang mungkin ya bisa gue bilang adalah visual dan ya salah satu indikator pencapaiannya adalah ya udah dibilang bagus sama orang gitu gak sih? Iya. Ya jadi menurut gue ya it's fine banget kalau misalnya memang tadi ya kayak istilahnya lo mencari bukan istilahnya apa? Bukan validasi sebenarnya kayak Enggak, tapi kayaknya benar. validasi ya. Iya, kayak dibilang keren hari ini atau keren minggu ini dekornya atau desain lo keren banget. Kan validasi. Maksud gua dan yang lo bilang tadi itu kayak memang sebuah respon yang normal. Cuman entah kenapa buat gua kayak jadi bahan bakar gua buat semakin melayani gitu. Nah, itu jadi pelayanan gak tuh lagi gitu. Kalau misalkan gue emang cuma nyari gue keren, hebat deh. Tapi kalau menurut gue denger dari orang sih. Gue denger dari orang siapa? Sebut. Ya?
Lupa. Gua kali. Iya kayaknya lu deh, nggak tahu sih. Nggak ada lagi Pokoknya- dekor pokoknya. Iya, lu tuh ya lagi bahas atap tuh. Jadi kalau menurut gue itu kayak ya cara Tuhan memanggil lu untuk pelayanan tuh banyak hal. Mungkin di awal nggak apa-apa ketika lu merasa kayak oh ini loh yang gets me going, kayak membuat gue rindu untuk melayani itu yang seperti ini. Tapi jangan sampai, mungkin ya menurut gue itu jangan sampai ketika lu udah melayani dan lu terjun istilahnya udah apa ya kayak secara jangka panjang dan ternyata di dalam jangka panjang itu lu masih mencari hal-hal yang itu juga, ngerti gak? Kayak ya udah gue pokoknya melayani ini cuma buat dapet oh Tio keren nih. Kalau cuma sampai situ tuh kayaknya kurang aja gitu gak sih? Iya. Menurut gue apalagi kayak ya esensi dari melayani ya menurut gue pribadi adalah Anjay. esensi Dari tadi berat badannya. ya gimana ya pokoknya esensi dari melayani adalah ya lu memberikan apa yang lu punya yang lu bisa pada Tuhan sebagai tujuan utamanya Harusnya. idealnya. Apa yang lo punya? Misal, oke, contoh gue, dan emang gue nggak terlalu bisa gitar. Ya Itu nggak bisa gitar paling C A minor, D minor, ke G, kecil lagi. gede lagi. Nah, maksudnya kayak gue pelayanan, iya Evan, iya nostalgia dia lagu kuburan dulu. Nah, jadi kayak gue dengan sesedikitnya gue bisa main Yang lu gitar. miliki, sesuai yang lu miliki. Berarti kan gue kayak apakah gue mumpuni untuk melayani jadi gitaris misalkan. Kayak kebetulan gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gue nggak bisa ngedekor, gue nggak bisa main musik apa-apa, gue cuma bisa kayak tadi C minor, D minor tadi. Berarti gue nggak bisa melayani dong. Cuman gue pengen banget kalau kayak orang-orang, lo pelayanan dong, ayo gini. Gue nggak bisa, gue pemalu, gue nggak bisa jadi MC. Cuman gue pengen melayani. Tapi kayaknya dasar dari pelayanan adalah lu mau dulu gak sih? Ya cuman gue nggak bisa ngasih yang terbaik, ngapain? Ya kan nggak dihitung dari situnya sebenarnya. Setidaknya kayak Peter tadi bilang kalau udah mau, walaupun tujuan awalnya memang kadang ada sesuatunya yang ingin kita capai gitu kan. Nah nggak masalah. Tapi ketika itu jadi tujuan akhirnya, lu mau mendapatkan sesuatu yang lebih terus dari pujian-pujian dan lain sebagainya, ya itu baru yang salah. Ketika Gimana lu jadi gitaris kan perform? apa? Hah? Serem. Nggak cuma lu jadi gitaris lu kan perform. Perform ya, Nah, dan lu nggak mau terlihat jelek. wajar. Iya, cuman kan iya gua nggak ada skill. Dari situ enggak maksudnya kesadaran bahwa lu nggak bisa nih cuma gini-gini doang saat lu melayani bakal ngedrive lu untuk kayak oh gue harus belajar nih, oh gue harus latihan nih, pasti kayak gitu dong. Nggak mungkin kayak lu tahu C A minor D minor tiba-tiba minggu depan jadwalin gue ya, kan lu nggak mungkin kan. Pasti kayak ketika lu mau mulai pelayanan itu ada misalnya orang-orang yang nemenin lu mungkin latihan, kayak lu pasti ada kemauan untuk nanya. Makanya ya menurut gue ya balik lagi adalah dasarnya ketika lu mau untuk melayani pasti ada juga kemauan-kemauan lain yang mengikuti kayak gitu, mau berkembangnya kah atau seperti apa. Kayak gitu sih kalau dari gue. Tapi oke. Nggak, ini bukan menentang. Cuman gue jadi ada sebutan melayani apa adanya. Tapi ada juga yang bilang berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jadi lu harus melayani apa adanya dengan ya gue cuma punya kayak gini, ya gue melayani. Atau Tapi di sisi gue harus bener-bener nembus batas gue. Kan batas gue kayak cuma bisa kayak tadi main gitar, gue cuma bisa mentik-mentik doang. Kayak gimana? Gue harus ngasih yang terbaik, gue harus belajar banget nih atau kayak ya gue apa adanya aja. yang gua tangkap sih jatuhnya gini, kemungkinan ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mulai dengan ada apanya dulu sampai titik dimana kita harus memberikan yang terbaik, di situ kan bisa. Jadi ketika kita yaudah apa adanya sambil kita berjalan melayani, terus akhirnya kan kita kayak belajar dari dekor yang pertama cuma gitu-gitu doang. Iya. Terus akhirnya kita belajar, kayak ini nih bagus. Susah itu pan dekor yang pertama pan. Iya. Bukan hias. Contohnya gitu. Bukan bikin bukan hias sih. Gambar itu susah gitu. Iya sih. Maksudnya akhirnya kita kan kayak tadi Peter bilang improve gitu kan. Pada akhirnya kita ketika kita udah bisa dengan skill itu kita kan memberikan yang terbaik. Iya. Dan menurut gue seiring berjalannya waktu harusnya pelayanan apa adanya lu itu tadi
ya apa ya berkembang, walaupun mungkin dalam kacamata lo sendiri bisa lo bilang kayak ya udah ini gua apa adanya. Iya. Tapi kalau misalnya lo Padahal istilahnya lu ya nggak membandingkan kan, sebenarnya kan kita nggak boleh ngebandingin sama orang lain. Ya. Terus masih panjang. Sorry. Nggak boleh ngebandingin sama orang lain. Tapi ketika lu ngebandingin dengan lu yang di start, ketika lu mau melayani, pasti ada perkembangan. Dan menurut gua ya apa adanya itu ya harus tetap ada sebagai mindset yang lu punya sih. Kayak gitu nggak sih? Oke. Berat Bahwa gua tetap bingung. Tapi Iya. jatuhnya kayak Semua orang tuh bingung yo. Lu nggak akan bingung ketika lu di surga. Bang Taher. Look at the stars. Ngomong Nih, lu lapar dari- apa? Wih, pesen dulu lah, pesen. Aduh. Tapi Pesan mie. juga sih gua lapar. Coba mamangnya ada nggak ya? Ntar dulu, itu ada apa aja sih lu sih? Nggak, gua pengen mie. Iya, apa? Indomie. Pak. Aku Indomie lah. Soto oke. Gua kari ayam deh. Kari ayam. Gua kari ayam. Itu jadi apa ya? Udah kayak ayam spesial. apa Enggak, sih? saya Mang pesan Indomie double. Goreng. Indomie goreng double. Ya. Oke. Nggak pakai telur. Yang lain, Ayam spesial. Satu. ayam spesial 1, Saya kari ayam. kari ayam 1, pakai telur. Tante. Oh, 1 tidak pakai telur. Siap. Oh iya satu aja nih. Jadi pengen Betul harus pakai telur. Iya. Ya udahlah. Tahu nggak tante? Tante. Apa? Tanpa telur. Kirain tante. Wih, selama sebulan. Boleh. Nggak, tapi itu gue baru tahu sebutan tante itu gara-gara ngerantau sih. Di Oh, Semarang sebutannya ini Indomie goreng tante. Gue bilang kayak seru nih. Ya emang nggak pakai telur tapi Yang datang polos. Iya. Gue kira ada yang hot gitu. Datang kan. polos. Sambil nunggu kayak tahu enak nih. Iya, kasih tahu. Ya, nih Makan tahu. Cukup tahu. Oke, nih tunggu. Lanjut. Tadi pelayanan apa adanya, pelayanan terbaik. Tapi salah nggak semisal gue ngelayanin, cuman gue belum punya motivasi untuk menjadi lebih baik. Kayak misalkan ya dengan skill gitar, misalkan orang nih dia bisa gitar aja. Enggak, dia nggak jago banget, cuman emang bisa mumpuni lah untuk melayani di dalam ibadah. Tetapi ya dia nggak ngasah karena dia bisa. Cuman kayak ibaratkan dia nggak getting better atau dia nggak bilang kayak ya udah sih gue udah biasa ngiringin lagu di gereja, Lagunya itu aja gitu ya. berarti udah cukup aja dong. Tapi emang ada hukumnya kalau bilang lu harus menjadi lebih baik demi pelayanan lu? Nggak ada kan? Iya sih. Nggak ada juga. Walaupun nggak ada, tanpa lu sadari lu akan berlaku seperti itu. Ya nggak sih? Lu aja nggak mau muka lu jelek, rusak. Antara Lu mau seperti- memperbaiki muka lu terus dengan perawatan dan lain sebagainya. Takut. Walaupun gua belum bawa muka. gua belum dirapiin sih. Muka saya jelek yang Jadi ya tetap ada kata gua sih, walaupun semua titik momennya itu beda-beda. Jadi diri lu sendiri. Bisa jadi kayak tiba-tiba lu ditunjuk jadi pemusik dong buat Natal. Mau nggak mau ya harus latihan. Iya, harus nolak. Nggak dong. Ya, harus nolak. Ya gitu, drive nggak mungkin nggak dari lu sendiri yang kayak pengen gua harus better, tapi kayak bisa jadi tuntutan dari pelayanan lo sendiri mengharuskan lo untuk jadi better. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu. kalau hadiah dari pelayanan lu bisa jadi drive nggak? Lu paham nggak sih maksud gue? Sama, maksudnya kayak nah ini menurut ahli nih ya. Aja. Namanya Gue nggak tahu tapi gue tahu dia ahli. Ada yang ada yang bilang manusia itu kan reward driven creature. Apa tuh Apa tuh, Bang Messi? Messi? Manusia adalah makhluk apa reward? Oh hadiah Hadiah, iya. yang dia itu tergerak karena akan adanya sebuah hadiah. Nah jadi dan itu kayaknya relate. Kita bertiga kan Mulmed ya. Oh iya. Nah lu kan Mulmed. Lu kan di atas kita jabatannya kalau di Mulmed. Waduh, takut. koordinator visual. Koordinator visual. Koordinator. Kalau saya yang salah terus saat visual. Nah, kita bertiga Mulmed dan nggak bisa kita bohongi dan kita pungkiri kalau pelayanan di multimedia ya ada yang namanya di akhir bulan itu kan ya, apa ya dibilangnya ya, komisi atau kompensasi. Kompensasi. Komisi aja deh, komisi. Dewasa. Komisi pemuda. Pemuda dong.
keduluan. Ya, nggak, maksud gue, oke kita dapat sebuah komisi, materi, Ya. oke. Itu cukup bisa dijustifikasi atau cukup benarkah komisi itu untuk membuat kita lebih driven atau drive kita untuk melayani? Karena kita tahu, atau misalkan ada gua awam, gua belum tahu nih, terus cuman gua mau masuk Mulmed, cuman gua masih ragu. Terus Evan bilang ke gua, masuk aja, dia kirim gua soalnya lu dapat komisi. Gua semakin wah seru nih, gua butuh uang. Siap. Wey, Mantap dulu ya, tahan ya. Akhirnya Mie goreng tante. Tante. Telur. telur. Ini yang pakai telur. ini apa Pak? Kari ayam apa yang? Oh ini kan ya, Iya. ya. Nah, terima kasih, Pak. Si tahu banget nih. Kelihatan tuh, Pak, nggak ada sendok ya. Ada. Oh, ada. Udah ada. Makanya tante. Iya. Sip, terima kasih banyak, Pak. Silakan. Ngomongin pelayanan capek. Bah, baru gue mau berhenti makan dulu. Nanti aja sih makannya nih, kelarin dulu. Mau makan dulu. Makan dulu aja. Tadi sih tentang Ya sambil. bisa reward driven bisa jadi motivasi nggak ya? Iya. Maksud gue cukup benar kan untuk kita melayani, tapi kita tahu dan kita menerima dan kita tahu ada komisi, kita semakin terbakar. Gua semakin terbakar untuk melayani di multimedia. Tapi menurut gue pun itu juga jadi salah satu apa ya? Istilahnya ya. Doa dulu. Iya. Istilahnya apa? Doa dulu. Iya. Lanjut aja udah. Lebih ke kayak respon terima kasih buat pelayanannya kayak gitu nggak sih? Ngerti nggak sih? Aduh, iya gitu nggak sih? Jadi Menurut gue formalitas gitu. Persembahan Enggak, kasih, persembahan dari kasih. misalnya dari pihak gerejanya seperti itu. Jadi kalau lu terima ya memang itu jadi bentuk salah satu bentuk terima kasih untuk pelayanan lu. Jadi istilahnya wajar. Cuman kalau misalnya tadi ya lu jadikan anggapan driven, kitanya jadi iya dari kitanya. dari berarti. kitanya ngedriven untuk terima kasih. Jadi apa? Makin banyak ngambil pelayanan. Sebenarnya why not? Cuman kalau Tapi jangka salah. panjang Tadi salah. Jadi berarti bukan pelayanan dong. bener tapi Kerja, salah. nggak sih? Iya. Saya punya pekerjaan. Akhirnya Bercanda-canda. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya esensi melayani itu gimana ya. Dia Gue esensi- sendiri gue nggak ngerti esensi. lagi. sensi. Ya gua eksis di gereja, terus gua jadi kenal dekat sama jemaat. Ya itu sih salah satu mungkin hasil dari pelayanan gua yang gua suka. Betul. Kayak misalkan gua nggak tahu tante ini tante itu, aduh tante terus. Gua nggak tahu Tante. mas ini mas itu, gitu. Nah, maksudnya kayak gara-gara dia setim sama gua dan gua kira melayani terus, gua jadi dikenal sama mereka. Gitu. Cuman Mari, boleh sambil. thank you Bang. Makasih Bang. Pak. Emang obrolannya berat Pak, jadi ini Iya. banyak makan nih sebenarnya. Melayani. Silakan makan, boleh dilanjut ngobrolnya nanti berat, tapi kalau pikirannya tidak terisi makanan bisa emosi. Ya. Siap, Bang. Bebas beremosi, Mas. Terus kalau soal pelayanan juga, ya. Aku lagi doa. Oh enggak, gue lagi Doa, diam iya. soalnya. Iya, doa dulu deh. Lanjut aja sih. Gue lagi doa beneran. Oke. Ya. Amin Tuhan. Berarti pelayanan itu harus dengan start yang bener gitu. Kalau misalnya start gue salah, karena kayak contoh gue mau masuk Mulmed gara-gara ada komisinya. Apakah setelahnya gue bakal jelek atau kayak nggak diterima, nggak valid dah pelayanan gue. Terus lu bilang tadi kan ada duit, ada materi, kayak persembahan kasih atau rasa tanda terima kasih, Ya. gitu. Cuman kadang-kadang gue kadang dengar ada yang menolak untuk diberi gitu, dia kayak mengembalikan. Kan jadinya gue ngerasa lebih Lebih ini nggak sih? lebih Inferior gimana? aja ya. Lebih di bawah. Kadang-kadang gue nerima. Padahal gue bisa nolak karena kayaknya lebih mulia gitu. Sorry nih mas, obrolnya kok dari dapur kedengaran enak banget ini. Wah, Maaf ngobrolnya nih Pak, apa ini? join lah. Enak Pak, lagi Join enak ya banget. biasa Pak pelayanan Pak.
lagi aktif-aktifnya banget kan. Apa tadi komisi pemuda lah, mulmet sih. Terus tadi di gereja kan lagi ada bilang apa? Pelayanan. pelayanan, Pak. Nah, kata nih, tampang kalian clear bukan tampangan Adoja deh. Gua tahu. Amas anak Kelihatan. hampir anak masyarakat. Oh. Nah, emang lagi apa di gereja kalian? Gereja kalian mana sih? Di Depok DKI Depok. yang Iya. di Itu Siliwangi, Pak yang pendetanya baru. Iya, yang baru peneguhan. baru ya dapat pendeta lagi. Yang pendetanya orangnya aneh itu. Lah, Kok kamu nggak tahu? Tahu lah. Yang baru saja itu tapi toh. Iya, Kita Pak. lihat kata orang-orang gitu kan. Nah, kayaknya kayak mirip nggak sih? Iya. Iya, dari tadi sih mikir kayak gitu, cuman kayak Bapak kenal apa kerabatnya, Pak? hah? Kenal aja. Saya kan juga orang Depok. Cuma kan saya bukan orang asli orang Depok. Saya juga pendatang di sini. Jadi informasi-informasi soal Mirip, gereja-gereja di Depok kan saya juga tahu. Jangan-jangan Bapak pendeta kita? jangan-jangan. Jangan-jangan. Ada-ada aja kadang-kadang abangnya. Emang kenapa, Pak? Maksudnya kayak, oh tadi Ya. sensitif banget soal pelayanan, kenapa? Nah, itulah yang coba mau diluruskan karena ternyata di beberapa gereja rupanya bisa saja orang berorientasi salah dalam pelayanan. Iya. Satu orang Jawa bilang niatnya pelayanan ternyata pelayanan. Pelayanan itu pelarian. Oh, Larian. Di rumah ada masalah keluarga, oh. ya sudah ke gereja saja. Aduh, Terserah. relate. Gue ngerasa terserah nih. Baru 1 poin. Iya. 1 poin relate. Atau Tajam ya nih. punya masalah dengan pasangannya, ya membuang memori, ya itulah pelayanan saja di gereja. Nah, itu Kenyang gue. pelayanan gitu Jawa bilang pelayanan. Pelayanan. Jadi kan maksudnya yang perlu dibangun soal itu tadi pelayanan. Pelayanan itu kan maksudnya respon. Respon apa? Ya kalau kita mengaku orang Kristen berarti saya merespon. Merespon siapa? Ya merespon Kristus yang adalah istilahnya ikon. Nah, kan dasar gereja kan karya Kristus. Jadi kita berpelayanan karena kita mau merespon ajaran Kristus. Karena ini respon, maka perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak diapresiasi. Ya kan kadang kan kita sudah kerja macam-macam dengan yang kalian punya talenta apa dekor, sudah dekor di gereja, sudah sampai talenta, ya. malam tidur di gereja. Keluar majelis melengos saja. Melengos. Ya ada halo ada apa? Terima kasih ya sudah apa? Nah, oke lah. Tidak ada katakanlah apresiasi. Niat saya apa sih? Cari pujian atau mau pelayanan itu tadi. Jadi ada ataupun tidak ada pujian, ya walaupun kadang ya anyel juga kan gereja tidak diapresiasi. Kami nangis, Pak. Ngerasain kayak. Ya itu, saya cari apa? Saya cari pujian atau mau betul-betul saya ini respon saya sebagai umat Kristus. Nah, jadi yang bisa menilai siapa? Dirinya sendiri. Tapi Pak, maksudnya oke, respon ya. Cuman terus ada kan ada saya pernah dengar, mungkin kita semua pernah dengar upahmu besar di surga kata gitu. Terus kita layak apa enggak sih dari pelayanan kita dapat kayak gitu, mungkin kita bisa bilang upah duniawi. Kayak rasa terima kasih, komisi, pujian. Kita berhak menerima itu dan berespon sesungguhnya apa sih biar kita nggak hilang tuh upah di surganya. Ya, kadang kan orang bilang ketika kita sedang jenuh, malas gitu ya, sudah mati-matian, tidak ada pujian, katakanlah tidak ada apresiasi, kan orang untuk membangkitkan semangat lagi ya, upahmu besar di surga. Ya, tidak salah sih omongan seperti itu kalau dalam rangka apa? Supaya orang tersebut pulih kembali semangat pelayanannya. Sama seperti itu kan konteksnya bahwa ucapan itu diucapkan oleh Yesus tatkala katakanlah orang-orang Kristen sudah berusaha berupaya tetap mendapat tentangan tetapi bertahan karena imannya. Yesus mengatakan upahmu besar di surga. Ada reward yang pasti,
atas jerih payahmu. Nah, disinilah kita juga belajar satu hal. Allah pun bisa mengapresiasi. Nah, kenapa kita tidak bisa mengapresiasi orang lain? Apresiasi itu kan tidak harus berupa materi. Bisa toh ya? Thank you, terima kasih. Itu kan bagian dari apresiasi. Kita mengapresiasi karyanya, oh bagus. Tidak usah ngomong, cukup. Nah, ngasih jempol itu kan orang tahu ini wujud apresiasi. Lagi WhatsApp. Pak, Indominya. Iya, bener ya. Masuk momentumnya dapet lagi. Nah, jadi apresiasi bagian dari apa? Bahwa saya juga mau merespon sebagaimana Kristus bisa mengapresiasi. Gimana kapan Kristus mengapresiasi? Ketika dia juga bersih sama apa? Hamba yang mengupayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, ucapannya kan sama. Hai hambaku yang baik dan setia. Ibaratnya kita dramatisir kan. Ketika sedang kan Yesus mengatakan hai hambaku yang baik. Nah, sambil kan ngacungi jempol. Nah itu apresiasi. Nah kadang kita dalam hidup bergereja juga minim apresiasi. Iya sih Pak, betul Pak. Nah, sekali lagi, jangan Betul ya. apresiasi. Nanti kalau tujuannya apresiasi, apalagi kalau ya harapannya, wah uangnya gede nih, kenceng nih. Tawaran gereja sebelah, uangnya double, pindah. Gitu. Di mana kesetiaan kita? Kesetiaan kita kan berarti diukur dengan banyak atau tidaknya uang. Untung aja gue paling setia di sini ya. Setia apa? Setia pokoknya gue di setiap aspek itu gue setia banget. Berarti kalau yang tadi balik lagi reward driven sebenarnya nggak salah. Manusia memang Gara-gara tahu ada butuh reward driven, tapi reward drivennya itu upahnya itu yang lebih beyond lagi tadi yang kayak Pak siapa namanya Pak? Ya, Bapak siapa namanya Pak? Parjo. Parjo, kayak Pak Parjo bilang tadi. Dan tadi juga apa nggak perlu merasa inferior atau kurang kalau ternyata kita memang masih perlu untuk menerima itu kan. Kayak Oke, tadi kan iya, lu gua merasa kayak oh merasa ada butuh. orang yang itu. Oke. Menarik banget sih dia juga Pak. Pak Indomie ya? Oh, udah 2 kali udah ada. Ketiga gratis nanti. Oh iya, harapannya ya. Tuh, lu masih ada yang lu bingungin nggak? Tanya aja. Ada satu lagi Pak. Mamaku bilang enggak. Jadi aku dengar dari mama kalau pelayanan itu enggak cuman di gereja. Emang tapi ada juga memang kawanku, aku punya kawan dulu pas kuliah, dia memang pelayanan itu aktif di gereja. Ada nggak sih pelayanan yang ya kita nggak di gereja tapi ini adalah pelayanan? Gitu. Ya, seperti kan tadi saya bilang bahwa pelayanan itu kan respon. Iya. Orang merespon kan dengan banyak cara. Tidak cuma satu cara. Tiap orang berbeda karena talenta masing-masing kan beda. Nah, tinggal talenta kita itu juga harus kita upayakan seoptimal mungkin. Kenapa? Kristus saja melayani total maksimal. Jadi kalau kita mau melayani ya total maksimal. Gaspol lah. Kalau istilah anak muda berkendara gitu ya. Asal jangan lupa rem saja. Jadi remnya apa? Kalau egonya mulai dikedepankan atau muncul, nah itulah rem kita. Nah, kembali lagi, jadi melayani memang tidak mesti di gereja. Dalam arti entah jadi PMJ, apa, pelayanan bisa dalam realita kehidupan bermasyarakat. Dan itu juga bagian dari Jatuhnya pelayanan ya? Jatuhnya ini pelayanan ya? Pelayan. Iya. Seperti kata Yesus, apapun juga yang kamu lakukan terhadap seorang saudaraku yang paling hina ini, apapun, bukan berarti lalu kita mencuri, yang penting kan niat saya baik, kalau saya curian buat nolong. Robin Hood. Ya tidak seperti itu juga. Saya korupsi, lalu saya perpuluhan buat gereja. Itu buat Cuci uang. mencuci dosa. Ya tidak gitu juga. Bahwa niatnya juga harus benar, tindakannya juga harus benar. Bahwa ketika kita menolong mereka, katakanlah ya katakanlah kita tahu di tengah jalan atau di toko di tengah jalan ditabrak dong ya. Di tengah Enggak lagi.
Mana gaspol. Ada orang kelaparan, katakanlah kita kasih makan, kita tahu dia kelaparan kok, bukan malah didoakan. Iya. Orang Sesuai kelaparan konteks kan juga ya. didoakan, pingsan dia, ya kasih makan. Yang doa. Itu juga bagian dari apa? Respon. Dan itu juga boleh saya katakan pelayanan. Jadi pelayanan kan totalitas hidup keberadaan kita. Kita hidup kan tidak di gereja, realnya kan dalam hidup dengan sesama. Sesama dalam pengertian bukan saudara seimbang saja. Nah, itu kan juga pelayanan. Jadi pelayanan jangkauannya luas. Cuma di gereja aja. Keren sih, dan patokannya mungkin WWJD gitu ya. What would Jesus do? Anjir, seru banget. Itu bagus. Tapi jangan dikatakan buat alasan kan pelayanan tidak harus di gereja. Sebagai anggota gereja, anggota jemaat, katakanlah GKI Depok, kalian juga punya tanggung jawab. Untuk apa? Nah, itu tadi. Bukan cuma membesarkan, yang bisa membesarkan gereja kan kepala gereja yaitu Kristus, tetapi ambil bagian. Jadi jangan dengan alasan pelayanan kan tidak harus di gereja. Nah, bagaimana tanggung jawabmu sebagai anggota gereja? Tetap harus dilakukan. Ini kayaknya nyambung banget nih sama bulan depan. Iya. Bulan depan itu September Gospel ya. Gospel, pengaksian pelayanan. Ini di sekolah ada apa aja? Usul boleh? Apa Pak? Tempat saya bisa dijadikan buat kumpul-kumpul jemaat GKI. Boleh. Juga kalian datang dagangan saya. Ekonomi orang kecil. Kalau yang jaga gini mah juga mau jemaat gereja ya. Terus ini maksudnya. Kayak gue kasih jempol lagi deh. Atau saya usul juga, Pak. Nah, Bapak nanti pas bulan Gospel, Bapak yang khotbah nanti. Saya datang jemaatnya nggak ada. Gimana di sini tapi? Iya. Karena tahu yang punya warung di gereja. Oke. Makasih loh Pak, itu menjelaskan banget sih. Soalnya saya emang salah satu orang yang sebelumnya ya nyari apresiasinya doang. Maaf. Dia punya gue. Tapi saya salah satu yang memang ya selain saya butuh, tapi kebanyakan saya lebih mayoritas merasa semakin terbakar untuk melayani gara-gara ya saya tahu saya bakal dapat apa nanti yang di dunianya. Berarti motivasinya harus diganti. Balik lagi ya kan. Awal salah it's Awal- okay. Bukan maksudnya berarti kalau gitu salah saja. Manusia kan berproses. Awalnya salah, dalam perkembangan menjadi baik, hasilnya kan jadi baik. Awalnya baik, prosesnya tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Nah, prosesnya itu juga menentukan. Keren banget Pak Ijo. Parjo. Ini Pak Parjo kuliah teologi ya. Ya nggak sih? Approval Pasti sih. Itu tadi ngomong-ngomong tentang Gospel juga, bulan Gospel ya, bakal ada apa aja sih emang? Kegiatannya sih banyak. Lu panitia? Panitia. Oh itu yang mau ceritain. Nggak, Pantesan. tadi itu dia bilang, ini gue lagi baca proposal nih gue mau cerita. Itu lu, dan lu. Awal yang buruk. Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya bisa baik. Iya, proses dulu kita. Banyak banget. Apa-apa? Jadi diusahakan nih kata panitia Gospelnya. Karena temanya kan bersama berdaya berkarya. Jadi dengan tujuan kalau kita tuh jadi sebagai satu komunitas orang percaya, kita bisa saling bekerja sama, bersama-sama memberdayakan apa yang kita miliki gitu. Iya nggak sih Pak? Kurang lebih kan kayak gitu kan. Jadi kayak kita mulai pengenalan tentang pelayanan tuh apa. Terus nanti ada beberapa kegiatan yang kalau nggak salah tuh diakonia kan, pelayanan kan. Iya, oke. Ada yang harus ada 3 kalau nggak salah, karitatif, reformatif, transformatif. Ah, betul. Gue nggak tahu deh mau jelasin dah. Gua sih kayak Papa aja tahu deh. Nih, Parjo. Nih, Parjo tadi tahu apa nggak Pak tuh Pak? Ya, diakoni ya tadi. tidak ada yang salah dengan karitatif. Bentuk karitatif kan wujud pelayanan gereja yang paling tua. Karitatif kan dari kata charity, artinya apa kan? Belas kasih. Oke, Itu kan jadi kita ada empati, lihat seseorang yang membutuhkan, lalu muncul belas kasih, memberikan bantuan.
entah natura apa yang dia butuhkan. Nah itu kan karitatif. Salah? Tidak salah. Ada mengatakan, wah ini tidak memberdayakan orang menjadi bergantung. Lihat kasusnya. Lah kalau sudah nenek-nenek diberdayakan juga. orang Oke, sedang sakit, iya, Bang. ya malah dia apa? Wah harus transformatif. Dia sakit butuh biaya, dia bantu natura. Lah itu orang karitatif. Tidak ada yang salah dengan karitatif. Cuma kan ya juga ada hal-hal yang perlu diperbarui. Makanya kan ada istilah diakonia transformatif yang bisa mengubah, namanya transformasi kan transformasi. Apa yang perlu ditransformasi? Bisa pola pikirnya. Jadi dari pola pikir misalnya saya cuma mengandalkan bantuan, pada akhirnya saya bisa memberi bantuan. Kan ditransformasi mentalitas saya. Betul. Oke. Jadi memang segala sesuatu kan saling melengkapi. Seperti aku dan dia. Amin Tuhan. Amin. Berarti belum melengkapi. Cari dulu lah, udahlah. Makanya kayak banyak kegiatan-kegiatannya tuh berusaha untuk sampai di titik dimana transformatifnya itu tadi. Kayak mungkin tuh kalau nggak salah ada, Itu deh yang bisa diikuti kompak deh, komisi pemuda apa aja sih? kalau yang bisa kita bikin Apa? kelas memasak. Kelas musik. Kita bikin apa namanya? Ya itu ya, kelas musik, pelatihan lah ya. Mentoring. Jadi itu terbuka tuh buat teman-teman yang, tapi yang ini ya, yang udah bisa dulu. Oke ya. Jadi hanya di mentoring, ketika nanti udah di mentoring terus bisa jadi melayani di pemuda, terus nanti di gereja umum ya kan. Nah, itu salah satunya. Mang, Terus satu ya. Oke. kalau nggak salah tuh ada program bank sampah. Nah itu yang diusahakan untuk berdaya terus, untuk berkelanjutan. Jadi setiap jemaat bisa mengumpulkan sampah-sampahnya, terus nanti itu bisa jadi uangnya kita kelola lagi untuk sesuatu yang lebih baik lagi, lebih penting lagi ke depannya. Itulah contoh-contohnya. Banyak sih. Jadi konteks yang kita omongin asik konteks. Mulai berat. Yang kita omongin tuh kayaknya pas banget. Soal pelayanan. Pelayanan. Semua berawal dari keluhan soal pelayanan dia. Tiba-tiba ketemu Pak Parjo. Nah, masukan aja ya. Iya Pak. Ya, saya juga orang Kristen tapi kan bukan orang GKI Oh, Depok. bukan. Kan, Iya sih, Pak. kan, tapi juga semoga di GKI Depok tidak ada. Nah, cuma pengalaman di gereja saya nih. Apa tuh, Pak? Kan kita juga kurang menghargai yang namanya apa? Yang mungkin kita anggap ya Pak. Lah, kan sudah kerjanya poster. Kan sudah kerjanya juga tentang security gereja. Nah, padahal kalau di rumah makan atau warung makan kan kadang ada slogan tuh. Nah, dia apa? Kumpulkan di Tengah, ya. Apanya yang kumpulkan di tengah? Piring, gelas, supaya apa? Nanti kan juga bisa diangkat oleh pelayan siapa dengan baik. Itu kan sebagai wujud apa? Saya mengapresiasi juga yang empunya Sempat. Nah, yang kadang di gereja saya habis minum terus ditinggal saja kan. Wah, ada gitu. poster. Pantesan poster gereja kami tuh kadang ngomongin hal itu juga Pak. Ada namanya Mang Etin. Nah itu kayak dia ya soalnya kadang nggak perlu dia ngeluh pun kita ngeliatnya juga waduh ini kerja ini PR banget sih kayak gitu kalau terutama pas kita habis perjamuan kudus. Iya. Itu banyak banget. Nemu itunya. Iya nemu Kelas kecilnya. kapus lokinya itu. Iya, Loki. Itu kalau udah di apa sih kursi itu udah numpuk banget. Itu ganggu banget buat ibadah selanjutnya masalahnya. Sama apa? Kita juga pengen rumah kita bersih. Betul. Kalau kita menganggap gereja itu rumah Tuhan, masa kita bikin kotor? Padahal mungkin rumah kita dibuat kotor orang lain, kita marah-marah. Betul. Kita misalnya dengan seenaknya mengotori, katakanlah juga ruangan gereja. Berarti kan kita lebih menghargai manusianya daripada Tuhannya. Dalam.
Ya tapi ternyata pelayanan juga nggak harus yang kayak show off banget ya ternyata ya. Iya. Jaga kebersihan kayak tadi. Makan. Termasuk pelayanan yang bisa kita lakukan lah mulai dari hal kecil gitu ya Pak ya berarti ya. Sesuai konteks juga ternyata konteks lagi. Kan kenalan tapi itu saya. Ya saya juga sengaja ngalangin. Iya. Makanya nanti nih habis makan jangan ditinggal. Tumpuk Nasinya tengah ya? Pak Marjo, tumpuk tengah. Jangan lupa ya iya sih tumpuk sih ditumpuk tapi jangan lupa bayar juga. Kan tadi gua Apresiasi, gratis. Pak Bing. Oh iya. Kan gua gratis. Cuma dia Pak. Kayaknya gua nggak habis dah. Oke, buat kalian sudah aktif di gereja, ini gratis buat kalian juga. Aduh, udah makan. Oh, harus Keren ini. banget. Harus. Makasih ya Pak ya. Oke, Jempol dulu. semoga tetap semangat pelayanan di gereja kalian. Amin. Berapa nih Pak semuanya Pak? Ya, Yang gratis mau bayarin. bonus buat kalian. Guys. Pelayanan juga nggak nih? Pelayanan juga nih. Oh, Karitatif. Nanti datang lagi soalnya. iya nggak mampu. Saat ini Saat saja. ini, iya. Nanti datang lagi tetap saya itu. Ah ini Siap. setelahnya kita transformatif. Guys, Merubah tempat nongkrongnya tuh. Kita nggak di sini, mau dibayar. Karena kita bersama-sama berdaya dan berkarya. Asik. Ah, cepet duluan ah. Tadi. oh iya deh, coba aja.